Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di video pembelajaran bab perbandingan ya. Di sini kita lanjutkan penerapan perbandingan berbalik nilai ya. Masih dengan 3 langkah nih ya, tabel, analisis, kemudian penyelesaian ya. Oke, yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama di sini, jika kita menemukan soal seperti ini, untuk melintasi lautan Atlantik dengan menggunakan pesawat terbang diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan 960 km per jam. Berapakah waktu yang diperlukan untuk melintasi lautan Atlantik itu dengan kecepatan 600 km per jam? Kita buat tabelnya ya. Di sini ada waktu, ada kecepatan ya. Waktu ini di sini jam, kecepatannya kilometer per jam. Kemudian di sini waktunya itu 5 jam, maka kecepatannya yang digunakan 960 km per jam. Kemudian di sini 600 km per jam ya, kecepatannya berapa waktu yang dibutuhkan. Nah ya, sekarang yuk kita lanjut ke analisis ya. Kita analisis nih. Pertama dari kolom ya, dari kolom yang angkanya lengkap ya, di sini bilangannya lengkap ya. 960 ke 600 berarti berkurang ya. Berkurang kan? Nah, kemudian 5 ke X berapa nih? Nah, ini tanda tanya. Nah, cara memahaminya begini. Kalau kecepatannya 960, sampainya atau melintasinya itu butuh waktu 5 jam ya. Berarti 960 ini cepat apa lambat nih daripada 600? Lebih cepat ya. Berarti 600 ini lebih lambat karena kecepatannya lebih rendah dari 960. Kalau kecepatannya lebih rendah, kira-kira waktunya akan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak ya kan? Berarti 5 ke X itu, X-nya ini lebih banyak dari 5. Berarti bisa diartikan dia bertambah ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini tambah, ini positif. Ini tambah, ini negatif. Berbeda. Nah, jika berbeda, itu perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau sama apa? Di video sebelumnya, perbandingan senilai kalau sama, plus-plus atau min-min ya. Nah, sekarang kita sudah tahu nih perbandingannya ini perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita selesaikan. Pertama, perhatikan yang belum diketahui nih, X ya. Kita tulis dulu X-nya. Per X satu kolom dengan 5 ya. Berarti X per 5. Jelas ya? Kemudian sama dengan per. Nah, di sini pembilang dan penyebutnya kita isi dengan yang mana nih? Nah, karena perbandingan berbalik nilai, maka X kita sejajarkan dengan baris yang berbeda. Ya, seperti itu. Kalau dalam satu baris yang sama, itu perbandingan senilai. Cek video sebelumnya ya. Nah, X kita sejajarkan dengan baris yang berbeda. Nah, kita tulis ini X. Tuh, kita sejajarkan dengan 960. Bisa dipahami ya? Begitu juga dengan angka 5 ini. 5 kita sejajarkan dengan baris yang berbeda. Baris pertama dengan baris kedua. 5 ke 600 ya. Tuh, disejajarkan. Nah, itu saja letak perbedaannya. Salah satunya ya, salah satu perbedaan bagaimana penyelesaian perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai ya. Letaknya salah satunya di sini. Nah, yang pertama tadi di sini ya. Nah, di sini tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya sama lah ya. Ini kita akan pindahkan, maka kita tulis yang tidak pindah. X sama dengan 960 per 600 per 5 bagi 5 pindah jadi kali 5 ya. Nah, penyelesaian seperti ini ada di video PLSP, persamaan linear satu variabel, di semester 1 kemarin ya. Nah, sekarang jika bentuknya sudah seperti ini, kita tinggal hitung
Pertama kita sederhanakan dulu ini, yang mana yang bisa disederhanakan. Pertama paling gampang itu kalau ada 0 ya. 0 dengan 0 kita coret habis ya. Kemudian yang mana lagi ya? Nah, kita coret nih 5 dengan 6. 5 dibagi 5 1, 60 dibagi 5 12. 60 dibagi 5 12. Nah, sekarang kita tulis ya, 96 dikali 1 per 12 ya. Berapa nih 96 dibagi 12? Ya, 8. Nah, dapat X-nya ini bernilai 8 ya. 8 ini perhatikan waktu itu dalam jam. Berarti 8 ini 8 jam ya. Nah, kita simpulkan ya. Jadi, waktu yang diperlukan untuk melintasi lautan Atlantik itu dengan kecepatan 600 km per jam adalah 8 jam. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Mudah bukan? Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan nih pembahasan yang berikutnya. Contoh yang lain. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 15 ekor ayam selama 12 hari. Berapa hari pakan tersebut akan habis jika banyak ayam bertambah 5 ekor? Kita buat tabelnya di sini ya. Banyak ayam ya, banyak ayam. Satuannya nggak usah lah ya. Kemudian selama waktu ya, waktunya dalam hari. Nah, sekarang banyak ayamnya berapa? 15 ekor. Waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pakan 12 hari ya. Nah, sekarang berikutnya ayamnya bertambah 5 ekor ya. Bertambah 5 ekor. Jadi berapa banyak ayam sekarang? Ya, 20. Nah, berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Nah, ini akan kita cari ya. Nah, selesai tabelnya, sekarang kita analisis ya. Mulai dari kolom yang lengkap angkanya. Nah, kita mulai dari kolom yang ini ya, karena ini angkanya lengkap nih. 15 ke 20. 15 ke 20 bertambah ya, bertambah. Sekarang 12 ke X bertambah atau tidak? Nah, cara mengetahuinya bertambah atau tidak, kita pahaminya dengan cara seperti ini. Coba perhatikan. 15 ayam untuk menghabiskan makanan, pakan, itu butuh waktu 12 hari. Nah, kalau ayamnya ada 20 ekor dengan pakan, dengan makanan yang banyak jumlahnya, kira-kira waktunya akan lebih lama habisnya atau lebih cepat? Ya, pastinya kalau semakin banyak ayamnya, makanannya, pakannya pasti akan lebih cepat habis. Berarti ini berkurang ya, nggak mungkin. Pasti lebih kecil dari 12 X-nya ya. Nah, berarti berkurang. Nah, perhatikan nih. X min. Nah, berbeda. Nah, karena berbeda berarti perbandingan berbalik nilai. Oke ya. Sekarang kita akan selesaikan. Kita mulai dari variabel yang belum diketahui ya. X ini kita tulis X per X1 kolom dengan 12, berarti X per 12 sama dengan per ya. Nah, pembilang dan penyebutnya kita akan isi ya. Nah, karena kita ingat tadi ini perbandingan berbalik nilai, maka X ini akan kita sejajarkan dengan baris yang berbeda. Baris kedua, X ini kan baris kedua, disejajarkan dengan baris yang berbeda, ke-15 berarti kita tulis 15 ya. Begitu juga dengan 12. 12 ini kita sejajarkan dengan baris yang berbeda ya. Berarti 12 ke 20 ya. Nah, 12 ini akan kita pindahkan, tulis yang tidak pindah. X sama dengan 15 per 20. Per 12 dibagi 12 berarti dikali 12. Lanjut, kita sederhanakan 15 dengan 20, masing-masing kita bagi 5 ya. Berarti 15 dibagi 5 3, 20 dibagi 5 4. Masih ada yang bisa disederhanakan ya. Ya, 12 dengan 4. 12 dibagi 4 3, 4 dibagi 4 1 ya. Jadi X sama dengan 3 dikali 3 per 1 ya.
Nah, berapa 3 dikali 3 per 1? Ya, jadi X sama dengan 9. 9 ini apa? Lihat satuannya hari. Nah, satuan waktunya hari di sini. Berarti 9 ini 9 hari. Maka kesimpulannya, pakan tersebut akan habis dalam 9 hari, ya. Gitu. Bagaimana? Bisa ya? Nah, insya Allah bisa. Nah, kita lanjut lagi biar tambah paham. Kita coba untuk soal yang ketiga, ya. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah jembatan selama 80 hari dengan 36 orang pekerja. Setelah proyek dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan terhenti selama 12 hari karena terkendala teknis. Agar pengerjaan jembatan tersebut dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, berapa banyak pekerja yang harus ditambah? Nah, di sini perhatikan, ternyata di sini ada liburnya. Nah, jika ada liburnya, kita buat tabel seperti ini, ya. Kita buat tabel di sini waktu dan banyak pekerja, ya. Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kita buat 5 baris seperti ini. Kemudian baris kedua dan baris ketiga kita tandai seperti ini, ya. Fungsinya untuk apa? Nanti kita akan lihat, ya. Oke, yang pertama, rencana awal ini 80 hari dengan 36 orang pekerja, ya. Nah, berikutnya, setelah proyek dikerjakan selama 20 hari, nah berarti ini telah dikerjakan nih. Telah dikerjakan 20 hari. Nah, telah dikerjakan 20 hari, dikerjakan oleh berapa pekerja nih? Ya, 36 pekerja, ya. 36 pekerja. Nah, sekarang kalau telah dikerjakan 20 hari, berarti yang belum dikerjakan berapa hari? Ya, masih ada 60 hari. Nah, 60 hari ini harusnya dikerjakan oleh berapa pekerja? Ya, oleh 36 pekerja. Oke, sampai sini dulu, coba direnungkan. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Nah, jika sudah bisa dipahami, kita lanjut nih. Kalimat berikutnya. Pekerjaan terhenti selama 12 hari, artinya libur. Ya, libur selama 12 hari. Berapa pekerja? Nah, nggak ada, ya. Namanya libur berarti pekerjanya tidak bekerja, ya. Nah, sekarang kalau yang belum dikerjakan itu ada 60 hari, berarti sisa harinya tinggal berapa lagi? Karena di sini targetnya adalah selesai nih, ya, selesai sesuai dengan waktunya. Jadi tetap dalam waktu 80 hari, ya kan? Nah, yang belum dikerjakan itu 60 hari, liburnya 12 hari. Berarti masih ada 48 hari lagi, ya kan? 60 dikurang 12. 48. Ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, berapa banyak pekerjanya? Di sini yang ditanya berapa banyak yang harus ditambahkan. Nah, di sini yang X ini adalah banyak pekerja. Berapa banyak pekerja seluruhnya ya. Nah, ini tabelnya sudah selesai ya. Kita lanjut dengan analisis ya. Kita analisis mulai dari kolom yang sudah lengkap angkanya yang ini ya. 60 ke 48. Berarti berkurang ya, jelas. Nah, sekarang 36 ke X. Nah, supaya selesai pada waktunya, kan tadi di sini kalimatnya pekerjanya harus ditambah, otomatis dia bertambah, pasti pekerjanya lebih banyak karena dia lebih cepat selesai pekerjaannya, ya kan? 36 pekerja selesai 60 hari, berarti karena ini lebih cepat selesai pekerjaannya ya, 48 kan lebih cepat, maka pekerjanya pasti lebih banyak ya, berarti bertambah. Berbeda ya, min plus berarti perbandingan berbalik nilai. Kita selesaikan mulai menulis dari variabel yang belum diketahui. X per X satu kolom dengan 36 berarti per 36 sama dengan ya per pembilang dan penyebutnya kita akan cari
Kita akan tulis perbandingan berbalik nilai, berarti kita sejajarkan dengan baris yang berbeda. X ke 60, X sejajar dengan 60 ya. Kemudian 36 kita sejajarkan juga dengan baris yang berbeda ya, baris berbeda ya. Ini baris pertama, ini baris kedua. 36 sejajar dengan 48. Nah, selanjutnya 36 kita pindahkan. Jadi X sama dengan tulis yang tidak pindah, 60 per 48 per 36. Berarti dibagi 36 pindah jadi kali 36. Sekarang kita sederhanakan ya. Kita bagi berapa nih? Nah, kita bagi 12 ya. 36 dibagi 12 36, 48 dibagi 12 4. Masih ada yang bisa disederhanakan? Masih ada ya. 60 dengan 4, 60 dibagi 4 15, 4 dibagi 4 1 ya. Jadi X sama dengan 15 dikali 3 per 1 ya, karena semua sudah dicoret ya. Berapa sih 15 dikali 3? Nah, 15 dikali 3 45. 45 ini apa? Nah, kita lihat di sini 45 ini kan X, berarti 45 itu adalah banyak pekerja. Nah, yang ditanya banyak pekerja yang harus ditambah. Nah, berarti harus kita cari dulu ya. Jadi banyak pekerja yang harus ditambah adalah 45 dikurang 36, ya kan? Berarti yang ditambah itu sebanyak 9 orang. Oke. Bagaimana? Apakah bisa dipahami dengan baik nih? Bisa ya. Nah, jika dirasa masih ada yang kurang dipahami, silakan ditonton ulang, dipahami kembali, jangan lupa dicatat ya. Insya Allah paham ya. Oke, itu saja mungkin untuk pembahasan kita kali ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.